Perjalanan bounty kelompok topi jerami. Yang pertama tentu aja kita bahas bounty dari Luffy ya. Bounty pertama Luffy adalah sebesar 30 juta ketika pertarungan melawan Arlong, di mana di sana dia bermasalah dengan Kapten Nezumi dari markas Angkatan Laut. Kemudian setelah peperangan di Alabasta, Luffy mendapatkan bounty sebesar 100 juta berry. Kemudian setelah di Water 7, Nico Robin dibawa oleh pihak pemerintah dunia ke Enies Lobby, di mana kemudian Luffy dan kawan-kawan mengarah ke sana untuk menyelamatkan Nico Robin. Setelah insiden tersebut, Luffy mendapatkan bounty sebesar 300 juta berry. Kemudian, keterlibatannya dalam kerusuhan di Impel Down, juga keikutsertaannya dalam peperangan Marineford ditambah lagi. Ada insiden di mana dia meninju ataupun menghantam Carlos Tenryubito di Kepulauan Sabaudi. Bounty-nya meningkat menjadi 400 juta berry. Hanya saja bounty ini terungkap setelah time skip. Kemudian mereka singgah di Dressrosa dan mengalahkan Doflamingo. Kejadian ini meningkatkan bounty Luffy menjadi 500 juta berry. Dan kemudian, secara fantastis, bounty-nya naik 3 kali lipat setelah insiden di Whole Cake Island. Dan dimana kemudian, pasca kejadian ini, Big News Morgans mulai menggaungkan Luffy sebagai Emperor kelima. Dan setelah peperangan Wano, Luffy mulai diakui sebagai salah satu Yonko dan mendapatkan bounty fantastis sebesar 3 miliar. Selanjutnya adalah bounty dari Zoro. Bounty awal Zoro adalah sebesar 60 juta setelah insiden Alabasta. Kala itu yang mendapatkan bounty hanya dia dan Luffy. Setelah insiden Enies Lobby, bounty-nya meningkat menjadi 120 juta. Bounty-nya setelah time skip itu adalah setelah Dressrosa, di mana bounty-nya naik menjadi 320 juta. Dan setelah kisah peperangan Wano, bounty-nya naik menjadi sebesar 1 miliar 111 juta berry. Merupakan bounty kedua tertinggi di kelompok topi jerami. Selain itu, nominal dari bounty-nya merupakan cocok logi dari tanggal lahirnya yaitu 11 November. Kemudian Nami. Bounty awal Nami adalah sebesar 16 juta di mana bounty ini dia dapatkan setelah kejadian di Enies Lobby. Bounty selanjutnya adalah sebesar 66 juta setelah kejadian Dressrosa. Setelah di peperangan Onigashima, bounty-nya naik sebesar 300 juta berry menjadi 366 juta. Selanjutnya adalah perjalanan bounty Usopp, di mana bounty awal Usopp itu adalah sebesar 30 juta berry. Hanya saja poster dan namanya menggunakan nama Sogeking dan topeng ya, dan potretnya itu potret dari Sogeking ya. Ini adalah bounty setelah kejadian Enies Lobby. Kemudian setelah kejadian di Dressrosa, bounty-nya naik sebesar 200 juta berry ya, menjadi 200 juta berry. Setelah kejadian di Wano, sama seperti kelompok topi jerami yang lain, sama seperti beberapa kelompok topi jerami yang lain, bounty-nya meningkat sebesar 300 juta. Menjadi 500 juta berry. Dan uniknya lagi, nominal ini sama dengan harga buronan yang dipasangkan oleh Doflamingo untuk kepalanya dalam kejadian di Dressrosa. Kemudian bounty dari Sanji. Bounty pertamanya adalah setelah kejadian Enies Lobby sebesar 77 juta. Di mana berbeda dengan bounty pada umumnya, bounty Sanji kala itu merupakan gambar, karena ketika gambarnya itu mau diambil, itu yang foto si attach itu lupa ngebuka lensanya pak. Jadi untuk menggantikan gambar wajahnya, itu wajahnya digambar. Kemudian setelah kejadian di Dressrosa, bounty-nya naik sebesar 100 juta menjadi 170. Dan kemudian uniknya lagi, di sini bounty-nya tertulis only alive, di mana bounty biasanya itu tulisannya adalah dead or alive. Kemudian terungkap bahwa penulisan only alive ini karena campur tangan dari sang ayah yaitu Judge, di mana Judge merupakan pemimpin dari Germa Kingdom yang kala itu berafiliasi dengan World Government. Setelah kejadian di Whole Cake Island, bounty-nya naik menjadi 330 juta dan namanya tertulis sebagai Vinsmoke Sanji. Dan bounty terbaru Sanji setelah Wano adalah sebesar 1 miliar 32 juta. Namanya sudah kembali tertulis menjadi Sanji dan ini merupakan bounty tertinggi keempat di kelompok topi jerami. Kemudian Chopper. Bounty awal Chopper adalah sebesar 50 setelah kejadian Enies Lobby. Dan setelah kejadian di Dressrosa naik 2 kali lipat menjadi 100. Dan setelah Wano, bounty-nya naik 10 kali lipat menjadi 1000 berry. Nominal bounty ini karena dia dianggap sebagai hewan peliharaan di kelompok topi jerami. Kemudian Nico Robin. Bounty awal Nico Robin adalah sebesar 79 juta, di mana bounty ini dia dapatkan ketika dia masih 8 tahun. Nominal bounty ini bisa dibilang sangat fantastis untuk bocah berusia 8 tahun. Bahkan nominal ini lebih tinggi daripada 2 Yonko. Maksudku itu 2 bounty awal dari Kaido dan Big Mom yang kemudian kelak akan diakui sebagai Yonko. Bounty awal Lin Lin adalah sebesar 50 juta. Itu dia masih berumur 5 tahun. Ini salah tulis ya, bukan 50 tahun tapi 5 tahun. Sementara bounty awal Kaido itulah ketika dia berumur 13 tahun dan bounty-nya sebesar 70 juta. Uniknya lagi, foto di poster Nico Robin tidak berubah selama puluhan tahun. Sampai kemudian dia masuk ke dalam kelompok topi jerami dan mendapatkan bounty terbarunya pasca Enies Lobby. Bounty keduanya setelah Enies Lobby adalah sebesar 80 juta berry. Kemudian di Dressrosa, bounty-nya meningkat menjadi 130 juta. Dan setelah Wano, bounty-nya naik dengan pesat menjadi 930 juta berry. Selanjutnya adalah perjalanan bounty Franky.
di mana bounty awal Franky itu adalah sebesar 44 juta. Nominal ini dia dapatkan itu pasca Ines Lobby dan kala itu dia belum bergabung dengan kelompok topi jerami. Adanya bounty ini merupakan salah satu alasan kenapa anak buah Franky menginginkan agar Franky ikut masuk ke dalam kelompok topi jerami dan menjadi bajak laut. Bounty keduanya adalah sebesar 94 juta setelah kejadian Dressrosa dan kemudian posternya itu menggunakan Franky Shogun. Kemudian bounty-nya setelah Wano meningkat sebesar 300 juta menjadi 300 dan menggunakan foto Tausan Sani. Selain foto-fotonya yang berubah, ada angka unik di setiap nominal bounty dari Franky, yaitu angka 4. Kemudian perjalanan bounty Brook. Bounty pertama Brook adalah sebesar 33 juta, kala itu dia masih menjadi kelompok bajak laut terumbar. Dan bounty ini bertahan selama lebih dari 50 tahun. Kemudian bounty keduanya adalah sebesar 83 juta setelah kejadian Dressrosa. Uniknya, gambar di poster ini menggunakan poster konser Brook sebagai Soul King. Dan setelah Wano, bounty-nya naik sebesar 300 juta berry menjadi 383 juta. Kemudian terakhir, perjalanan bounty Jinbe. Bounty awal Jinbe adalah sebesar 76 juta. Nominal ini adalah nominal yang dia dapatkan waktu kelompok bajak laut Matahari masih dipimpin oleh Fisher Tiger. Jadi ini adalah bounty-nya di masa lalu ya. Bounty freeze-nya ketika menjadi si Chichibukai adalah sebesar 250 juta. Kemudian setelah time skip, bounty terbarunya setelah bukan lagi sebagai si Chichibukai adalah sebesar 438 juta. Dan setelah Wano, bounty-nya meningkat tajam menjadi sebesar 1 miliar 100 juta. Membuatnya menjadi member dengan nominal bounty tertinggi ketiga di kelompok topi jerami.